Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di Jumat Agung ini. Tapi ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah, hari yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di mana karya pengampunan-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Markus, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33, sampai ayatnya yang ke-41. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Diberi judul, Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu, dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan dibungkus dengan tema Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, benar, Yesus menyerahkan nyawanya. Dan kita adalah orang yang bersuka cita akan kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak menyerahkan nyawanya. Dan itu adalah kasih yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih yang tidak terbantahkan, kasih yang tidak bisa dilampaui oleh apapun dalam kehidupan ini. Dan itu dilakukan oleh Yesusmu untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan pengampunan atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Markus 15 ayat 33 sampai 41 ini benar menceritakan tentang bagaimana kematian Tuhan Yesus itu. Itu sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia pun memakai judul Yesus mati. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Markus 15 ayat 33 sampai 41 ini menggambarkan momen penting dalam kehidupan Yesus yang menunjukkan bahwa kematiannya adalah bukan kematian biasa, tapi kematian sebuah pengorbanan yang membebaskan umat manusia dari dosa-dosanya. Dan dengan pengorbanan ini, Allah itu membuka jalan bagi setiap kita. Membuka jalan bagi umatnya untuk berdamai dengan. Dan kematian Yesus juga mengundang kesaksian dari orang-orang yang menyaksikannya. Yang menyadari bahwa Yesus benar anak Allah. Dan itu juga memperlihatkan betapa pentingnya untuk tetap setia dalam ikut Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang menjadi penegasan nats melalui nats kita pada saat ini? Hal yang pertama adalah benar, kematian Yesus adalah pengorbanan untuk pengampunan dosa. Bukan kematian seorang penjahat,
Bukan kematian orang berdosa yang tidak bisa diampuni dosanya. Tapi kematian Yesus adalah pengorbanan untuk penebusan dosa setiap kita. Dan ini menegaskan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Lalu apa yang kedua yang mau ditegaskan? Kegelapan dan pemisahan dari Allah. Lihatlah, ini mengingatkan kita betapa seriusnya tampak dosa itu, dampak dari dosa itu. Dan mengapa Yesus harus mati? Untuk menyelamatkan umat manusia. Saudaraku, kegelapan yang meliputi bumi selama 3 jam menunjukkan penderitaan ilahi yang Yesus alami saat dia memikul dosa umat manusia. Dan seruan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menggambarkan pemisahan sementara antara Yesus dan Bapaknya. Sebagaimana Tuhan Yesus yang mau memberikan nyawanya, memberikan dirinya sebagai manusia seutuhnya, manusia 100%, dan sebagai Allah 100%, dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Untuk mati, memberikan pengorbanan kepada setiap kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan ini menuliskan dengan baik. Robeknya tirai bait Allah dari atas sampai ke bawah. Itu menggambarkan bahwa setiap kita tidak membutuhkan lagi perantara-perantara untuk sampai kepada Bapa itu, untuk memperoleh keselamatan itu. Tidak dibutuhkan lagi seperti kisah perjanjian lama. Kita harus datang kepada imam, kita harus begini, kita harus begini. Tapi kita punya akses langsung, kita punya passwordnya. Kita sampai kepada Tuhan. Seperti apa yang dituliskan di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu. Tidak ada lagi pembatasan itu. Sebab Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan itu. Tidak perlu lagi perantara. Lalu apa yang berikut? Yang mau ditegaskan tidak lain adalah kesaksian yang kuat tentang Tuhan Yesus. Lihatlah bagaimana pengakuan perwira itu yang berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudaraku, ini menegaskan bahwa Yesus adalah benar Mesias yang diutus oleh Allah. Bukan seorang nabi, bukan hanya seorang guru atau guru biasa. Tapi dia adalah Mesias. Dan itu adalah pengakuan tentang identitas ilahi Yesus yang tidak hanya diketahui oleh pengikutnya, tapi semua lidah, semua mata akan mengatakan, sungguh Yesus adalah anak Allah yang dijanjikan Mesias, yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Kesetiaan para pengikut Yesus. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lihatlah, meskipun banyak murid Yesus yang takut dan melarikan diri, tapi hal yang luar biasa, penting sekali dituliskan, para wanita-wanita yang tetap setia menyaksikan kematian. Ini menunjukkan dan mengajarkan arti kesetiaan dan komitmen yang sejatinya harus kita miliki untuk ikut Yesus dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, tetaplah setia dan ikutlah Tuhan. Jangan maunya hanya mujizat saja, tapi tidak mau pikul salib untuk ikut Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita di Jumat Agung ini? Hal yang pertama sekali, kekuatan dalam penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Ini adalah menegaskan untuk setiap kita, biarlah kita menjadi pribadi untuk memeriksa apakah kita siap, apakah kita rela menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Seperti apa Yesus yang dengan sukarela menjalani penderitaan agar kita memperoleh keselamatan di dalam namanya. Lalu apa yang kedua, refleksi bagi kita? Penderitaan yang memiliki tujuan. Saudaraku, lihatlah dari keberadaan Tuhan Yesus. Penderitaannya di kayu salib itu bukanlah penderitaan yang sia-sia, tapi penderitaan Yesus di kayu salib itu adalah penderitaan yang memiliki tujuan. Maka mungkin ini menjadi sebuah perenungan juga bagi kita. Kalau kita mau untuk menderita, kalau kita mau untuk bergumul, apa yang mau kita petik menjadi tujuan kita dalam pergumulan itu. Jangan sampai penderitaanmu justru membuat semakin terhempas tanpa tujuan yang pasti. Tapi belajarlah dari Tuhan Yesus.
Lalu apa yang ketiga? Pemisahan sementara dari Allah untuk menebus dosa kita. Saudaraku, seruan Tuhan, Eloi Eloi lama sabachthani, benar sepertinya adalah ungkapan keterpisahan. Tapi ini menjadi pengingat yang luar biasa untuk setiap kita. Bahwa benarlah Yesus itu menderita. Bahwa benarlah Yesus itu mengambil semua apa yang seharusnya menjadi beban kita, apa yang seharusnya yang kita tanggung dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus mengambilnya dan menebusnya di kayu salib itu. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan. Lalu apa yang keempat, refleksi bagi kita? Lihatlah bahwa setiap kita dimerdekakan, dibebaskan, dan kita memiliki akses langsung kepada Allah. Robeknya tirai itu. Dan hal yang luar biasa sekali, tirai itu robek bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, itu dipastikan bisa disengaja orang atau orang yang merobeknya. Tapi tirai itu robek dari atas ke bawah. Artinya apa? Kita punya akses langsung kepada Allah kita. Tanpa perantara lagi, seperti di zaman kisah perjanjian lama itu. Lalu apa yang kelima, menjadi refleksi bagi setiap kita. Milikilah kesaksian tentang identitas Yesus itu. Lihatlah pengakuan dari perwira Romawi itu yang mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Cuma masalahnya adalah jangan sampai sudah mati dulu Tuhan. Jangan sampai Yesusmu tersakiti dulu berulang-ulang, disalibkan berulang-ulang. Baru ada ungkapan dari mulut kita. Benar, dia Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau biarlah setiap kita mengenal sejatinya. Siapa Yesus dalam kehidupan kita? Pribadi yang menyelamatkan dan yang memberikan dirinya seutuhnya untuk keselamatan bagi setiap kita. Lalu apa yang berikut? Milikilah kesetiaan yang teguh. Lihatlah sayang sekali yang dituliskan di situ adalah perempuan-perempuan, wanita-wanita. Sayang sekali tidak banyak laki-laki atau tidak banyak nama murid laki-laki yang dituliskan. Tapi sejatinya firman Tuhan mau mengatakan, tetaplah setia. Jangan sampai kita mau enaknya saja yang bertuhankan Yesus ini. Tidak mau bergumul, tidak mau menderita, pikul salib. Tapi tetaplah setia. Yang ketujuh, pentingnya pertobatan dan menerima pengampunan itu. Jangan biarkan kematian Tuhan Yesus itu sia-sia. Jadikanlah Jumat Agung ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Lalu apa yang kedelapan? Penderitaan sebagai jalan menuju kemenangan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kalaupun kita harus menderita, kalaupun Yesusmu harus menderita, biarlah kita mengimaninya bahwa penderitaan itu adalah untuk menggapai kemenangan sejatinya, kemenangan sesungguhnya yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Lalu apa yang terakhir? Di Jumat Agung kita diajak, kita diperkenalkan, kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, marilah mulai dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil. Apa itu? Belajarlah untuk menghargai pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh orang lain di dalam kehidupanmu. Sekecil apapun itu, hargai pengorbanan itu. Jangan sia-siakan, tapi menghargai, tapi tetap hargai. Dan berikanlah kekuatan untuk setiap pengorbanan itu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus itu menjadi iman kami yang kokoh dan menjadikan kami pribadi yang setia, bahwa kematian-Mu adalah kemenangan yang sejatinya. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.